Halo, Assalamualaikum Sobat Supercar. Kembali lagi di channel bengkel supercar.id bersama saya Andri. Dan di episode kali ini kami akan mengupas sedikit tentang tips memilih bengkel cat mobil yang baik. Kenapa saya ceritakan tips untuk mencari bengkel cat yang baik? Karena ya tentunya saat ini banyak sekali bengkel-bengkel cat yang menawarkan perbaikan bodi, pengecatan, restorasi dengan segala sesuatunya yang bisa dibilang dengan segala kelebihannya masing-masing gitu kan. Ya tentunya di sini dari kami untuk sharing kenapa tadi tips memilih tempat pengecatan itu penting. Karena tujuannya adalah buat kendaraan Sobat Supercar di sini tentunya kan ketika Anda membawa kendaraan Anda ke bengkel cat, ekspektasinya adalah mobil itu keluar dengan hasil yang sempurna. Gitu. Nah, salah satunya mungkin bisa diceritakan di sini kalau dari kami tipsnya adalah melihat fasilitas dari bengkel pengecatan tersebut. Kenapa? Karena sebagai contoh bengkel yang baik itu harus memiliki fasilitas atau ruangan untuk pengecatan sendiri atau kita sebut mungkin orang lebih kenal dengan cat oven. Bengkel itu harus memiliki spray booth sendiri dan tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika mobil itu siap masuk untuk proses pengecatan, dalam prosesnya itu tidak akan terganggu dengan debu, dengan angin yang ada, lalu juga proses penyemprotan itu akan lebih sempurna. Itu yang dibutuhkan, yang menurut kami itu cukup menjadi suatu hal yang penting, pemilihan bengkel dengan memiliki area cat oven sendiri. Lalu yang kedua, bengkel tersebut juga memiliki area untuk pemolesan sendiri yang lokasinya atau yang areanya itu posisinya jauh dari spray booth atau ruangan cat oven. Kenapa? Karena ketika ruangannya dekat atau dipoles di luar, tentunya resiko dari debu-debu atau dari debu-debu di area ruangan cat oven bisa saja itu terkontaminasi dan akan menempel di bodi mobil Anda. Tentunya tadi itu akan menjadikan permukaan dari atau bodi dari mobil itu akan menjadi kasar gitu. Tadi ruangan cat oven dan ruangan poles itu harus terpisah dengan lokasi yang cukup jauh gitu. Oke. Sampai di situ area-area tersebut juga kita melihat apakah dari bengkel ini memiliki fasilitas untuk penyampuran warna gitu, untuk mixing warna. Ini juga penting karena tadi dengan warna-warna mobil yang khusus itu dibutuhkan juga perpaduan atau mixing dari computerized yang tentunya itu akan menjadikan warna mobil tidak belang gitu. Ini juga salah satu pertimbangan dari sobat-sobat supercar semua yang ingin melakukan pengecatan di bengkel cat gitu. Oke. Kita lihat juga dari hasil-hasil di sana, apakah hasil mobil-mobil tersebut terlihat kilaunya baik atau tidak, itu kan akan terlihat. Oke. Setelah memilih tempat, kita juga di sini ada komponen-komponen penting buat sobat-sobat supercar. Tips-tips untuk sobat-sobat supercar melihat bahwasannya apakah proses pengerjaan mobil untuk pengecatan ini dilakukan dengan sempurna atau tidak. Kenapa? Karena banyak pertanyaan yang masuk, kok ngecat itu lama bro gitu. Sebenarnya bukan lama, tapi proses gitu. Kenapa saya bilang proses? Karena ketika kita cat mobil itu tidak bisa kayak kita cat pilok dalam jangka waktu 2-3 jam kering, seperti itu tidak bisa karena ada proses-proses ya. Ketika mobil masuk ke dalam tahapan pengecatan, tentunya tadi kita akan cek sekeliling bodi,
bagian-bagian mana saja yang akan dilakukan pengecatan, apakah ada yang penyok atau tidak, bodinya apakah rata atau ada penyok-penyok yang harus diratakan dulu sebelum untuk masuk ke pengecatan gitu. Nah tentunya ketika tadi katakanlah ada bodi mobil yang penyok, yang dilakukan adalah pertama kali kita lakukan pengelupasan cat dulu. Itu penting sekali gitu. Jadi bukan hanya langsung dilakukan pengetokan, tapi kita harus melakukan pengelupasan dari bodi tersebut. Setelah dilakukan pengelupasan, lalu baru dilakukan tadi pengetokan supaya bodi dari mobil ini lebih halus, lebih rata, dan juga penggunaan dempul atau filler yang digunakan tidak terlalu banyak, tidak terlalu tebal. Ini yang menjadikan hal-hal penting. Dari situ saja kita bisa simpulkan waktu yang dibutuhkan sudah akan memakan waktu paling tidak dari pengelupasan, pengerokan di sini, pengetokan itu sudah makan waktu paling tidak 1-2 hari tergantung dari berapa bagian dari mobil itu yang perlu dilakukan pengetokan gitu. Setelah rapi pengetokan, tentunya di sini akan kita lapisi dengan dempul atau filler. Filler dasar ini digunakan untuk melakukan agar bodi itu rata gitu. Nah, proses setelah filler ini kita tempelkan ke bodi, itu juga ada proses waktu untuk filler ini kering dengan sempurna. Oke, secara kasat mata kita pegang memang sudah kering dalam jangka waktu 1 hari, tapi belum tentu di dalamnya itu belum tentu kering permukaan dalamnya. Nah, karena dari itu kita butuh waktu lagi untuk proses pemiringan dari dempul. Idealnya kurang lebih mungkin 2-3 hari lah, dengan kondisi cuaca yang panas, mobil bisa dijemur supaya filler atau dempul itu yang menempel sudah di bodi itu menjadi kering. Nah, selanjutnya setelah masuk ke tahap filler atau dempul, kita masuk ke tahap epoksi. Epoksi dulu semuanya, bagian-bagian yang akan dicat diratakan dengan epoksi agar permukaannya terlihat rata. Tujuan epoksi agar ketika mulai naik proses pengecatan cat dasar itu akan tertutup dengan sempurna, lalu juga perlindungan juga warnanya juga akan lebih keluar. Itu yang akan dilakukan. Dan tadi ketika kita sudah naik epoksi, itu ada proses juga akan membutuhkan waktu lagi untuk pengeringan. Nah, paling tidak mungkin idealnya 1-2 hari. Kalau epoksi sih tidak terlalu lama gitu, karena tadi fungsinya epoksi tadi adalah untuk melakukan proses penyempurnaan ketika akan naik cat dasar. Oke, setelah melakukan epoksi pada bagian-bagian yang akan dicat, barulah masuk ke tahap pengecatan cat dasar. Nah, ini fungsinya tadi ketika bengkel ini memiliki ruangan khusus sendiri untuk pengecatan atau rekaman dengan cat oven atau spray boot, mobil akan dimasukkan ke dalam spray boot, lalu akan dilakukan pengecatan cat dasar. Tadi, cat dasar ini merupakan tahap yang di awal proses ketika sudah melakukan pengumpulan, epoksi, kita naik ke cat dasar. Dari cat dasar ini, itu juga tidak serta-merta, oh mobil sudah jadi, belum. Kita nunggu dulu sampai proses cat dasar ini tadi kering, permukaannya juga merata. Paling tidak tadi butuh waktu 1-2 hari untuk penyempurnaan dari cat dasar. Setelah itu barulah kita naik ke tahap pernis. Tahap pernis ini yang sangat menentukan, krusial sekali, karena pernis ini proses di mana cahaya mobil ini akan menjadi mengkilat atau tidak. Ketika sudah naik tahap ke pernis, sudah sempurna, mobil kita tinggal tunggu di dalam ruangan cat oven dengan lampu pemanas. Dan tidak hanya cukup dengan lampu pemanas, ketika sudah dirasa cukup kering, sebaiknya mobil itu juga dilakukan penjemuran secara alami dengan sinar matahari juga itu sangat diperlukan gitu kan. Karena tadi agar permukaan dari cat pernis ini dapat kering dengan sempurna. Setelah kering dari cat pernisnya juga sudah merata, kita tunggu untuk masuk ke tahap ini, sudah memasuki tahap akhir. Kami melakukan shading atau pengamplasan mobil cat yang sudah dicat agar tadi
warna dari pernis ini akan keluar, akan muncul dengan kilaunya. Dilakukan shading. Nah, proses shading ini juga sangat penting karena ketika shadingnya tidak baik, hasil dari kilau mobil itu akan terlihat seperti kulit jeruk, atau terlihat seperti, kalau awam itu akan terlihat seperti keriting-keriting di catnya. Proses shading ini atau pengamplasan di tahap memasuki tahap-tahap akhir ini itu sangat penting agar ketika proses pemolesan akan membuat hasil cat lebih maksimal gitu. Nah, ketika setelah selesai proses pemolesan, tentunya tadi bisa Anda lihat sendiri hasilnya pasti akan luar biasa berbeda. Dan tadi kenapa saya bilang agak butuh waktu, karena itu proses. Idealnya untuk satu mobil dengan katakanlah kita cat beberapa panel, idealnya paling tidak sekitar 7 sampai 10 hari agar hasil yang dikerjakan itu bisa maksimal. Nah, ini akan menjadi pertanyaan mungkin dari sobat-sobat, saya ngecat cuma 3 hari hasilnya oke-oke aja gitu. Ya, ada memang yang ngecat 3 hari hasil oke-oke saja, cuma dari sisi jangka waktunya itu ketahanan dari cat itu mungkin nggak akan bertahan lama, kena sinar matahari, kena hujan, warnanya akan memudar dengan sendirinya. Dan karena tadi proses-proses itu tidak dilalui, itu di skip gitu. Oke. Itu tadi sedikit gambaran tips-tips yang dari sobat-sobat supercar perlu ketahui, karena pengecatan itu bukan lama gitu, tapi memang butuh proses. Kalau teman-teman mengecat mobil mungkin 1 hari sudah selesai, atau kurang dari mungkin 3 hari sudah selesai, tentunya ini akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah mobil dari sobat-sobat supercar dilakukan untuk proses pengecatannya dilakukan dengan sempurna atau tidak gitu. Nah, kembali lagi di sini kami juga ingin memperkenalkan bahwasanya kami di Supercar menerima untuk pengecatan, body repair, restorasi, yang tentunya di sini jika teman-teman sobat Supercar semua ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan senang hati silakan main ke workshop kami. Sekalian di sini juga dapat kami berikan konsultasi perlu atau tidaknya sebuah mobil ini dilakukan pengecatan, atau mungkin mobilnya masih bisa diselamatkan dalam arti tidak perlu dicat, hanya mungkin bisa dipoles saja. Dengan senang hati monggo untuk datang ke workshop kami. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada komentar atau tambahan saran dari teman-teman semua. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tentunya ini akan menjadi motivasi kami untuk memberikan tips-tips atau video-video tayangan yang memberikan edukasi kepada sobat-sobat supercar semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami atau nomor telepon yang ada di bawah ini.